Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi Minggu Prapaskah kelima, tahun liturgi A dengan tema Akulah kebangkitan hidup, barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami yang Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salib-Nya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Perayaan Ekaristi petang hari ini akan dilayani oleh KOR dari lingkungan Santo Petrus I, lingkungan Santo Antonius, dan lingkungan Maria Goretti. Tata laksana dari lingkungan Santa Barbara. Misa akan dipimpin oleh Romo Yosef Sutrisno Amirullah. Marilah kita menyiapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka dari Mada Bakti nomor 366.
Intensi misa kita pada petang hari ini bersama keluarga Yopi mengucap syukur atas perlindungan Tuhan atas istri tercinta Sisil dari kecelakaan beberapa waktu lalu, dan juga mohon berkat serta penyertaan Tuhan bagi keluarga kami di masa mendatang. Bersama keluarga B. Halim Gani mengucap syukur atas penyertaan Tuhan Yesus dan Bunda Maria untuk ulang tahun cucu kami Arpeggio Agitas Kati Grandemelo yang ke-8, Pila Gelo Agita Budi Chris Denordaus yang ke-4. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan, perlindungan, tetap setia kepada Kristus, tercapai cita-citanya, sayang kepada keluarga dan sesama. Bersama Yohan dan keluarga mengucap syukur dan terima kasih kepada Allah Bapa di surga atas terkabulnya doa permohonan melalui doa Rosario. Dan kita juga mendoakan Ibu Maria Yinda yang pada petang hari ini akan menjalani operasi. Semoga Tuhan memberkati semua obat, tenaga medis, dan semua yang melaksanakan operasi sehingga operasi dapat berjalan dengan baik dan dia dapat mendapatkan kesehatan yang kembali. Mendoakan arwah bersama Yopi dan Sisil serta keluarga besar mendoakan arwah Ibu Maria Magdalena Sri Dalumi, ibunda dari Ibu Kristina Tri Utami yang meninggal 3 hari yang lalu. Bersama keluarga Subianto mendoakan arwah Novianti Budi, Bernard Gunawan dan Enzo Arthur Gunawan 1 tahun yang lalu. Bersama keluarga Tanuwijaya mendoakan arwah Margareta 5 tahun yang lalu dan Damianus Tanuwijaya 6 tahun lalu. Bersama Katarina dan keluarga mendoakan arwah Nenek Lim Bien Yu, Kakek An Ho Seng, Bapak Aloysius Wawan, Ibu Monika Ernawati Tansir, dan Kakek Ong Chun Kiat, Nenek Na Chu Siu. Semoga semua saudara kita yang sudah meninggal ini beristirahat dalam damai Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak, suster, frater, selamat sore. Kita bersyukur kepada Tuhan, masa Prapaskah kita sudah menginjak minggu yang kelima. Dan di dalam minggu yang kelima ini, kita semua semakin diajak merenungkan lebih dalam lagi, terutama belajar memaknai apa yang namanya pengorbanan. Bahkan juga pada sabda Tuhan hari ini banyak dibicarakan mengenai kematian. Dan kematian adalah peristiwa yang pasti bagi kita. Kematian adalah pengalaman yang alami, namun tetap penuh misteri bagi kita semua. Dan berabad-abad orang bergumul untuk menghadapinya, walaupun juga sadar tidak bisa menolaknya, dan bila memang sudah sampai pada waktunya. Namun dalam Yesus kita memperoleh kesempatan untuk memberi makna baru akan saat itu, yaitu kesempatan untuk mengalami cinta kasih Bapa yang lebih dalam. Kristuslah yang membuat kita semua dimampukan untuk mengalami hal itu, dan peristiwa Yesus yang membangkitkan Lazarus beberapa hari sebelum pekan penderitaannya ini dimulai adalah pralambang kemenangan Yesus atas maut, dan bagi kita sekaligus tanda pengharapan akan jaminan hidup baru dalam Kristus. Dan hari ini juga bertepatan dengan perayaan Bunda Maria menerima kabar sukacita
dan kita semua juga diundang untuk bersukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bersukacita atas kehadiran Yesus di tengah-tengah kita, bukan hanya 2000 tahun yang lalu, tapi juga saat ini Allah senantiasa hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu marilah di awal Ekaristi ini kita bersama-sama hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita untuk menghadap Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil kami untuk hidup bahagia dan kekal bersama Bapa di surga. Kyrie eleison. Engkau telah membangkitkan Lazarus sebagai lambang kemenangan-Mu atas maut dan tanda pengharapan akan hidup kekal bagi kami. Christe eleison. Christe Engkau telah mengalahkan maut dan kini hidup di sisi Bapa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Tuhan Allah kami, Putra-Mu telah menyerahkan dirinya sampai wafat karena kasih-Nya kepada kami. Kami mohon, semoga berkat bantuan-Mu kami hidup dan bertindak penuh semangat dalam kasih yang sama dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, Aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, hai umatku. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalam dirimu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan menempatkan kamu di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui
bahwa Aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, Aku datang melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, Aku datang melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakaran dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, Aku datang. Ya Tuhan, Aku datang melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab pada tertulis tentang Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, Aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Ya Tuhan, Aku datang melakukan kehendak-Mu. Keadilan-Mu tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan dan keselamatan-Mu kubicarakan. Kasih dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan, tapi kuwartakan kepada jemaat yang besar. Ya Tuhan, Aku datang melakukan kehendak-Mu. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati
diam dalam dirimu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam dalam dirimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua perempuan itu pun mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu Putra Allah dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan saudaranya serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu dia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi menemui dia. Tetapi Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Putra Allah yang akan datang ke dalam dunia. Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihat,
ia sungguh mengasihi dia. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Yesus sekali lagi sangat terharu, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, Tuhan, ia sudah bau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah aku katakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mereka pun mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara dan saudari, anak-anak, suster dan frater yang terkasih. Kalau kita kembali merenungkan mengenai bagaimana dulu kita diciptakan, Romo merasa kita akan sangat terbantu untuk memahami sabda Tuhan yang kita dengar hari ini. Pada waktu kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah memang. Tapi pertama-tama kalau kita menelusuri kitab Kejadian, kita sebenarnya pertama diciptakan dari debu tanah. Dibentuknyalah manusia itu dari debu tanah. Itulah keadaan kita yang pertama. Tetapi barulah penciptaan yang kedua, kemudian Allah mengembuskan rohnya kepada manusia itu, sehingga dia menjadi hidup. Dari dua fakta itu, sebenarnya yang kita miliki ini adalah hidup yang kita miliki adalah milik Allah sendiri, bukan milik kita sendiri. Hidup diberikannya kepada kita. Dan seharusnya kita memang hidup menurut rencana dan kasih Allah, dalam rencana dan maksud Allah ketika Dia menciptakan kita, supaya kita hidup seperti dirinya. Namun kita juga mengerti bahwa ternyata antara hidup Allah yang ada dalam diri kita dengan kehidupan biologis kita, mungkin juga kehidupan sosial kita, atau tuntutan-tuntutan kebutuhan
yang kita rasakan dalam kehidupan kita seringkali mengaburkan apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, maka ketika kita menyadari dua fakta itu, sebenarnya ketika kita merenungkan tentang kematian, sebetulnya kematian dalam Allah tidak ada. Karena yang ada dalam Allah adalah hidup. Dan yang mati itu apa? Memang bisa. Roh yang diberi oleh Tuhan dalam hati kita juga bisa mati. Tetapi dengan matinya roh itu pasti juga keadaan fisik kita mati. Bahkan sekalipun kita masih hidup, karena kita hidup jauh dari Allah. Itulah sebenarnya kematian sesungguhnya, ketika kita terpisah dari Allah. Bukan saat kita sekedar menghembuskan nafas yang terakhir, tapi saat kita tidak hidup dalam Allah. Itulah yang dikatakan oleh Santo Paulus tadi dalam bacaan yang kedua. Seandainya roh Allah ada dalam dirimu, engkau akan hidup. Engkau akan tetap hidup sekalipun ragamu mati atau apapun itu. Karena dalam Allah tidak ada kematian. Dalam Allah hanya ada hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari, namun seperti pengalaman Marta dan Maria, kalau Injil ini dibaca, bab 11 ayat 1 sampai 45, 6 halaman tadi, Romo baca yang singkat. 2 kali dikatakan, pertama oleh Marta, yang kedua oleh Maria. Tuhan, seandainya engkau ada di sini, pasti saudaraku tidak mati. Itulah yang sering terjadi, menjadi pengalaman kita pribadi lepas pribadi. Saat-saat sulit hidup kita dan puncaknya adalah soal kematian, kita seringkali mengalami atau membuat diri percaya bahwa Allah tidak hadir dalam kehidupan kita. Padahal Allah selalu hadir dalam kehidupan kita, bahkan terutama di dalam saat-saat yang paling sulit, Allah hadir dalam kehidupan kita. Bukan saja bahwa Dia menemani kita, tetapi Dia sendiri juga mengalami saat-saat sulit itu. Dia mengerti akan hal itu. Tetapi Tuhan mau mengajar kepada kita sekali lagi, supaya kita menyadari bahwa apapun yang kita alami, terutama saat kematian, itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Tetapi di dalam kematian itu justru Allah dipermuliakan. Yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita adalah kita diundang untuk selalu menyadari bahwa Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Saat kita menyadari Allah hadir dalam kehidupan kita, Romo mau membuat analogi. Kalau kita berdoa, itu berarti kita menghadirkan Allah. Pasti ada jalan keluar dalam kehidupan kita. Bahkan juga di dalam keterbatasan kita, pasti ada rencana Allah yang lain dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam segala situasi kita bisa melihat kehadiran Allah yang senantiasa menghendaki kebahagiaan dan keselamatan kita. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, maka dalam saat-saat sulit, bahkan juga menjelang kematian,
ataupun hanya sekedar persoalan dalam hidup, kalau kita menghadirkan Allah dalam rohnya, dalam kebenarannya, kita tidak pernah akan mengalami jalan buntu, dalam arti bahwa kita mengalami kematian. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan memasuki pekan suci, dari hari suci, bahkan juga hari raya Paskah. Sebenarnya itulah yang mau dikatakan Tuhan, bahwa Ia adalah kebangkitan dan hidup. Itulah yang diwartakan kepada kita, itulah yang diwahyukan kepada kita hari ini, dan hendaklah kita mengamini, mengimani bahwa Allah sungguh kebangkitan dan hidup. Kematian, sekali lagi, bukan perkara bahwa kita tidak bisa apa-apa, tetapi kalau kita jauh dari Allah, itulah sebenarnya kematian yang sebenarnya. Semoga dengan firman Tuhan hari ini yang kita renungkan, kita menemukan cakrawala baru, wawasan baru mengenai penghayatan iman kita, bahwa Allah senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Allah senantiasa menghendaki keselamatan kita, artinya Allah senantiasa mau menyertai kehidupan kita. Sekarang kita semua bertanya diri, bagaimana kita dapat senantiasa mengalami kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Tidak ada cara lain, bahwa pertama-tama kita harus menyadari roh Allah telah dicurahkan di dalam hati kita, dan Dia ada di dalam kita. Dan semoga kalau kita mendengarkan rohnya, kita akan hidup sebagaimana Kristus hidup untuk keselamatan kita, dan kita akan menjadi pewarta-pewarta Injil. Tuhan memberkati kita. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, brother, suster, anak-anak sekalian, marilah setelah mendengarkan sabda Allah dan merenungkannya, kita bersama-sama membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak, brother dan suster, Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Yang percaya kepadaku akan hidup sekalipun sudah mati." Marilah kita berdoa kepada Bapa dengan perantaraannya. Bagi gereja Allah, ya Bapa, doronglah gerejamu agar tak henti-hentinya mewartakan kabar kebangkitan Kristus dan kebangkitan kami semua. Bimbinglah umat-Mu untuk semakin giat mewartakan cinta kasih-Mu bagi seluruh alam semesta. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para bangsa, ya Bapa,
terangilah para bangsa dengan sinar kemuliaan kebangkitan Putra-Mu, agar para bangsa memandang masa depan dengan wajah cerah dan penuh harapan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang sakit dan cacat, ya Bapa, berilah pengertian kepada para sakit dan cacat bahwa kesulitan-kesulitan mereka akan berlalu dan kelak menerima hidup baru karena telah mati dan bangkit bersama Kristus. Dan buatlah kami selalu memiliki hati yang penuh kasih kepada mereka sebagai teman seperjalanan dalam mengikuti jalan salib keselamatan Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul dan percaya akan sabda Allah, ya Bapa, himpunlah kami dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu yang terkasih. Semoga kami pun dengan giat berjuang melaksanakan panggilan perutusan kami dengan sepenuh hati, sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ibu bapa, saudara dan saudari, anak-anak frater dan suster, marilah kita hening sejenak menyampaikan wujud-wujud kita pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, bantulah kami untuk semakin bertumbuh dalam iman kami kepadamu. Berikanlah kepada kami roh Kristus, agar dalam segala keadaan hidup kami selalu tetap melaksanakan kehendak-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Terpujilah Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri rela menjadi manusia seperti kami, sebagaimana dilambangkan dengan percampuran air dan anggur ini. Berdoalah Ibu Bapa, saudara dan saudari, anak-anak, frater dan suster, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta umat Allah yang kudus. Allah yang Maha Kuasa, kabulkanlah doa kami, hamba-hamba-Mu, yang telah Engkau terangi dengan ajaran iman Kristiani. Murnikanlah pula kami dengan daya kurban ini, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab sebagai manusia sejati, Ia meratapi Lazarus sahabatnya, dan sebagai Allah yang kekal, Ia membangkitkan dia dari kubur. Tergerak oleh belas kasih kepada bangsa manusia, Ia mengantar kami kepada kehidupan baru lewat perayaan misteri kudus. Melalui dia laskar para malaikat menyembah keagungan-Mu, sambil menikmati sukacita abadi di hadapan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami pun memadukan suara dan dengan penuh sukacita bernyanyi.
sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes Harum Yuwono serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu, khususnya Ibu Maria Magdalena Sri Dalumi, Novianti Budi, Bernard Gunawan dan Enzo Arthur Gunawan, Margareta Damianus Tanuwijaya, dan Lim Ben Yu, An Ho Seng, Bapak Alusius Wawan, Ibu Meneka Ernawati Tansir, dan kakek Ong Chun Kiat dan nenek Na Chu Siu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu.
Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami ke dalam tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus.
Ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak, brother dan suster, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus.
Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami telah menyambut tubuh dan darah Putra-Mu, maka kami mohon semoga kami senantiasa diterima sebagai anggota tubuh Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan beberapa pengumuman. Mohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman. 1. Penerimaan dana. Kepada ibu, bapak, anak-anak, saudara-saudari, dan semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. 2. Fund-Day OMK dan Remaka. Mengundang kehadiran rekan-rekan OMK dan Remaka dalam kegiatan Fund-Day sekaligus pertemuan APP pada hari Minggu, tanggal 26 Maret, pukul 10 pagi di Balai Paroki. 3. Koperasi Kredit Karya Mandiri. Koperasi kini membuka pelayanan untuk simpanan bagi anggota di Plaza. Untuk hari Sabtu, mulai pukul 5 sore. Untuk hari Minggu, setelah misa di Plaza. 4. Jadwal Misa Pekan Suci, tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 April. Misa Minggu Palma, tanggal 1 dan 2 April, dilaksanakan seperti misa mingguan. Untuk misa hari Minggu, umat diharap berkumpul di lapangan depan TK Saverius 3. Dari sana kita akan mengadakan perarakan daun palma ke gereja. Misa Kamis Putih, tanggal 6 April, pukul 7 malam. Misa Jumat Agung, tanggal 7 April, pukul 8 pagi ada jalan salib. Ibadat Jumat Agung kita mulai pukul 3 sore. Misa Malam Paskah, tanggal 8 April, pukul 7 malam. Misa Hari Minggu Paskah, tanggal 9 April, pukul 8 pagi. Setelah misa, semua umat diundang untuk merayakan pesta Paskah di Plaza. 5. Bunga mawar untuk di Taman Devosi Maria Mater Dei. Umat yang telah membeli bunga mawar untuk dipersembahkan kepada Bunda Maria di Taman Devosi, setelah misa ini, silakan menuju Plaza untuk menukarkan kupon. Penukaran kupon akan diatur oleh panitia. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat malam. Ibu, bapak, saudara-saudari, beberapa hari yang lalu Bapak Uskup Agung kita, Yohanes Harun Yuwono, memberikan katekese liturgi yang isinya pertama mengambil kebijakan bahwa di bagian anamnese kalau itu dinyanyikan maka boleh kita menyautnya dengan 3 kali amin seperti tadi. Tetapi kalau didoakan biasa cukup 1 kali saja menjawab amin. Yang kedua mengenai Mazmur.
Kalau memang dinyatakan atau merasa kesulitan dengan Mazmur, buku Mazmur yang baru, nyanyian Mazmur yang lama masih boleh dinyanyikan. Yang penting disepakati saja pilih yang mana. Jadi tidak terlalu mengikat, atau dalam bahasanya apa yang ada, yang pernah ada itu tidak berarti tidak boleh dipakai lagi. Sama seperti buku Mada Bakti dan Puji Syukur, semua boleh digunakan asalkan kita mempersiapkan menyanyi dengan baik, supaya ibadah kita sungguh merupakan pujian bagi Allah dan membantu kita untuk tumbuh berkembang dalam iman. Itu saja tambahan dari Romo yang merupakan kebijakan dari Bapak Uskup Agung kita. Jadi kita semua tidak perlu takut, terutama para pemazmur, tidak perlu terpaku kepada yang ada. Kalau agak sulit, yang lama masih bisa dipakai. Itu tambahan dari Romo. Sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita berdiri. Kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan, dan sebelumnya marilah kita bersama-sama saling mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita dalam gereja ini, dalam peribadatan kita ini. Dan terima kasih juga kepada semua petugas liturgi, pelayan liturgi. Semoga apa yang sudah kita persembahkan ini sungguh menjadi kemuliaan bagi Allah dan merupakan kebaikan bagi sesama kita. Kita hening sejenak. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Ibu Bapa, saudara-saudari, anak-anak, frater dan suster, beserta seluruh anggota keluarga dan juga komunitas senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah kita pergi membawa damai Tuhan. Syukur kepada Allah.